Halo sobat, pintu teater 1 telah dibuka. Kali ini Mimin akan ngebahas sebuah film yang berjudul Wanted. Film ini dirilis di tahun 2008. Kala itu film ini menjadi film yang banyak sekali penontonnya. Film ini menceritakan tentang suatu klan penenun membentuk sebuah komunitas pembunuh rahasia. Mereka melakukan eksekusi secara diam-diam untuk menyelesaikan kekacauan dunia. Komunitas pembunuh ini bernama Fraternity. Bahkan komunitas mereka sudah berlangsung selama 1000 tahun lamanya. Pemeran utama di film ini adalah seorang anak dari salah satu anggota mereka. Anak tersebut yang nantinya direkrut dan dididik menjadi pembunuh yang luar biasa. Lantas bagaimana kelanjutan ceritanya? Tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Scene pertama memperlihatkan keseharian pemeran utama yang bernama Weasley. Ia bekerja menjadi seorang akuntan. Tetapi sebetulnya Weasley tidak menyukai pekerjaan itu, apalagi kondisi lingkungan kerja yang sangat toksik, termasuk bos besar yang selalu melakukan tekanan mental kepada dirinya. Kemudian scene berganti, sekilas memperlihatkan pria bernama Mr. X yang sedang berada di dalam sebuah misi. Ia mencari pemilik peluru yang dipegangnya. Mr. X mencoba mengkonfirmasi kepada salah satu sekretaris. Tiba-tiba di saat yang bersamaan sekretaris tersebut tewas tertembak tepat di dahinya. Ternyata di seberang para pekerja tersebut adalah musuhnya. Sontak Mr. X langsung mengambil langkah panjang ke ujung ruangan. Hal yang menarik, penglihatan miliknya menjadi lambat. Kemudian ia pun langsung berlari dan melompat sambil menembak satu per satu musuhnya. Bahkan Mr. X bisa membelokkan peluru dan membuat tembakan tersebut tepat mengenai kepala musuh. Tetapi lompatannya hanya sampai ke lantai 1 di bawah rooftop. Seketika Mr. X berada tepat di belakang musuhnya yang terakhir dan berhasil membunuhnya. Tiba-tiba ponsel milik musuh tersebut berdering. Lalu Mr. X mengangkat telepon tersebut. Ternyata telepon tersebut dari musuh yang ia cari selama ini. Musuh tersebut bernama Cross. Di percakapan itu Cross mengungkapkan bahwa semua yang terjadi adalah sebuah umpan. Ketika mendengar kata umpan, Mr. X langsung tersadar bahwa dirinya telah dijebak. Lalu tiba-tiba kepalanya telah tertembak. Lalu scene memperlihatkan asal peluru tersebut. Ternyata ditembakkan oleh Cross dari jarak yang sangat jauh sambil mengawasi pergerakan Mr. X. Kembali lagi ke masa sekarang, memperlihatkan kesibukan Weasley di kantor. Bos besar melakukan intervensi kepada Weasley. Weasley memiliki penyakit serangan panik sehingga ia harus mengkonsumsi obat rutin. Ketika kambuh jantungnya berdetak dengan cepat dan penglihatan menjadi terasa lambat. Setelah pekerjaan telah usai, Weasley pun pulang dan mampir ke supermarket. Di supermarket, Weasley bertemu dengan temannya yang menyebalkan bernama Barry. Barry saat itu lupa membawa dompet, sehingga Weasley terpaksa membayar tagihan miliknya padahal uang miliknya pas-pasan. Bahkan ketika mengecek rekening, saldo miliknya sangat sedikit. Keesokan harinya Weasley kembali ke aktivitas biasa. Memperlihatkan bos besar pun masih mengintervensi pekerjaan yang dilakukan oleh Weasley. Itu membuat serangan panik kembali ia rasakan. Setelah pekerjaan telah usai, Weasley menuju ke supermarket untuk membeli obat yang biasa dikonsumsi. Di supermarket ketika membeli obat, tiba-tiba ada seseorang yang cukup mencurigakan, seperti sedang mengawasi dirinya. Kemudian setelah itu ia menoleh ke sebelah kanan, ada seorang wanita cantik. Wanita tersebut bernama Fox. Fox tiba-tiba menjelaskan bahwa Weasley memiliki seorang ayah pembunuh rahasia yang memiliki nama samaran Mr. X. Tetapi ia dibunuh dan dijebak oleh musuh yang bernama Cross, di mana musuh tersebut sekarang sedang mengawasi Weasley saat ini. Mendengar hal tersebut, Weasley hanya menghiraukannya saja dan bersikap tidak percaya. Hal tersebut terasa tidak masuk akal. Pasalnya Weasley mengetahui bahwa ayahnya telah meninggal di saat umurnya baru 1 minggu.
Tak lama kemudian, Cross mulai menyerang Fox. Baku tembak pun berlangsung. Di saat mereka sedang fokus bertarung, itu menjadi kesempatan Weasley untuk kabur. Saat yang bersamaan, Fox pun berhasil menahan Cross karena berhasil menembakkan sebuah gas. Tetapi ketika di luar, Weasley hampir tertabrak oleh sebuah truk. Untungnya saat itu Fox menyelamatkan dirinya menggunakan mobil sport warna merah. Kemudian Cross menyusul mereka menggunakan sebuah truk. Kejar-kejaran antara mereka pun berlangsung. Skill mengemudi Fox di luar rata-rata. Terlihat bahwa Fox bukan orang yang sembarangan. Setelah kejar-kejaran itu berakhir, kemudian Scene memperlihatkan Weasley yang baru siuman, tiba-tiba ia berada di markasnya Fox. Di markas tersebut ada pembunuh rahasia yang lain. Pertama, pria berbaju merah bernama Repairman. Lalu ada pria botak bernama Gunsmith. Lalu pria berbadan besar bernama The Butcher. Tak lama kemudian, datanglah pemimpin mereka, seorang pria berkulit hitam yang bernama Sloan. Lalu setelah itu Weasley dipaksa untuk menembak lalat, tetapi hanya sayapnya saja. Si botak langsung mengancam dirinya dengan pistol yang tertempel di belakang kepala Weasley. Itu membuat serangan panik Weasley kembali kambuh. Di penglihatannya, semua menjadi lambat. Lalu pistol itu pun Weasley tembakan. Dan benar, lalat tersebut hanya tertembak sayapnya saja. Kemudian Sloan menjelaskan semuanya, bahwa yang dialami oleh Weasley bukanlah serangan panik, tetapi jantung Weasley berdetak lebih dari 400 kali per menit, mengirimkan banyak adrenalin ke aliran darah. Itu membuat Weasley melihat dan bereaksi lebih dari normal. Segelintir orang bisa melakukannya, termasuk ayahnya Weasley. Sloan menegaskan dengan latihan Weasley bisa mengendalikan serangan panik ini. Dan terakhir Sloan menyebutkan semua aset Mr. X telah dikirimkan ke rekening Weasley. Keesokan harinya Weasley mencoba mengecek rekening miliknya. Ternyata benar, saldo dalam rekeningnya bertambah banyak sekali. Itu membuat Weasley tersenyum sepanjang hari hingga sampai kantor pun ia selalu mengecek saldonya. Di saat yang bersamaan, bos besar kembali mengganggu dirinya dengan menyinggung perihal pekerjaan Weasley. Serangan panik pun kembali kambuh, tetapi ada yang berbeda saat ini. Weasley memberanikan diri untuk melawan bos besar. Bahkan ia pun mengatakan kejelekan-kejelekan bos besar di hadapan pekerja yang lainnya. Ketika meninggalkan kantornya, Weasley tidak lupa menghajar Barry menggunakan keyboard, hingga patahan keyboard itu tersusun kalimat "fuck you". Lalu setelah Weasley memutuskan untuk keluar dari pekerjaannya, Fox datang untuk menjemput Weasley menggunakan mobil. Tibalah mereka di sebuah pabrik kain. Kegiatan di pabrik tersebut seperti pabrik biasanya. Tidak ada aktivitas yang menggambarkan bahwa itu adalah sebuah markas pembunuh rahasia. Itu membuat Weasley kesal karena ia datang untuk menjadi pembunuh yang handal, bahkan mengorbankan pekerjaannya. Mendengar hal tersebut, Sloan langsung memberikan kewenangan kepada Fox untuk melatihnya terlebih dahulu. Pelatihan pertama, ia bertemu dengan Repairman. Weasley diikat di sebuah kursi lalu dipukul hingga tak sadarkan diri. Hal tersebut dilakukan untuk mengecek sejauh mana daya tahan tubuh Weasley dan keseriusan untuk menjadi anggota fraternity. Lalu setelah siuman, Weasley bertemu dengan pria besar bernama Jagal. Di sini ia diberitahu bahwa hanya dengan 4 pukulan Weasley sudah tidak sadarkan diri. Setelah itu Jagal menjelaskan dan mengajarkan Weasley untuk dapat menyerang menggunakan pisau. Lagi-lagi Weasley tidak memiliki skill bertarung yang mumpuni. Itu membuatnya dapat dikalahkan dengan mudah oleh Jagal. Hal itu membuat Weasley berada di sebuah kolam recovery yang berisi lelehan lilin. Ada seorang pria bernama Rusia menjelaskan bahwa kolam ini dapat menyembuhkan seseorang dalam beberapa jam saja. Keesokan harinya, Fox mengenalkan Weasley kepada Gunsmith. Gunsmith adalah seseorang yang handal dalam bidang persenjataan. Tak lama kemudian, Sloan datang menghampiri mereka, lalu mencontohkan penembak dengan peluru berbelok. Di sore harinya, Fox mengajak Weasley ke rooftop dan tiba-tiba ia mendorong Weasley jatuh tepat di atas kereta. Saat itu pelatihan yang dilakukan adalah bisa berjalan beda di atas kereta.
Tetapi itu tidak berlangsung lama, karena Weasley malah terbentur di sebuah jembatan. Kemudian ketika Weasley tersadar, ia sudah berada di sebuah kolam recovery. Sekilas memperlihatkan para agen yang lainnya dikumpulkan oleh Sloane. Bahkan Sloane menyuruh Fawkes untuk segera melatih Weasley dengan cepat. Karena Sloane mengungkapkan hanya Weasley yang bisa membunuh Cross. Lalu Fawkes membuat tes agar Weasley dapat mengambil potongan kayu. Di sebuah alat penenun yang bergeraknya sangat cepat, Fawkes berkata bahwa hal tersebut untuk mengecek apakah Weasley bisa mengendalikan kemampuannya atau tidak. Tapi saat itu Weasley tidak berhasil mengambilnya. Kemudian scene berganti. Orang Rusia memperlihatkan seekor tikus buatannya yang dipasangi bom kecil dapat meledak dengan sendirinya. Setelah perbincangan mereka, Weasley melanjutkan pelatihan dengan Repairman. Tetapi saat itu Fawkes langsung turun tangan. Fawkes menekan Weasley dengan pertanyaan, "Mengapa kau di sini?" Secara berulang, termasuk pukulan demi pukulan diterima oleh Weasley. Hingga pertanyaan tersebut dapat dijawab oleh Weasley dengan jawaban, "Aku tidak tahu aku ini siapa." Jawaban tersebut membuat Fawkes menghentikan pukulannya. Jawaban tersebut membuat Weasley dibawa oleh Sloane ke ruangan bekas ayahnya. Sloane menjelaskan masa lalu Cross. Cross adalah seorang mantan fraternity yang membelot. Lalu setelah itu mulai membunuh siapa saja agen yang lebih baik darinya, termasuk ayahnya Weasley. Di ruangan Mr. X terdapat kumpulan-kumpulan informasi dan buku-buku bekas ayahnya. Sloane menyuruh Weasley untuk mempelajari semuanya. Terjadi perubahan dalam diri Weasley. Ia mulai mengalami kemajuan dalam setiap tahap pelatihannya. Bahkan Repairman dan Jagal berhasil ia kalahkan, termasuk berjalan di atas kereta yang dilalui dengan mudahnya. Begitupun potongan kayu yang disimpan di alat tenun berhasil Weasley ambil. Kemudian scene berganti. Weasley terus mencoba menembak secara berbelok, tetapi tetap saja itu tidak berhasil. Sampai-sampai untuk memancingnya, Fawkes bersedia menjadi penghalang target, lalu jantung Weasley pun berdegup kencang. Berkat hal tersebut membuat Weasley berhasil menembak belok. Setelah Weasley dirasa sudah siap menjalankan misi, Sloane membawanya sebuah alat tenun yang sudah digunakan selama 1000 tahun silam. Alat tersebut menggambarkan beberapa kode yang nantinya diterjemahkan menjadi sebuah nama. Nama tersebut menjadi target yang akan dibunuh oleh Fraternity. Mereka menyebutnya semua itu adalah sebuah takdir. Membunuh orang-orang tersebut bertujuan menyimbangkan dari kekacauan dunia. Tibalah misi pertama bagi Weasley. Ia diberi target yang bernama Robber. Dalam misi pertamanya Weasley merasakan dilema. Pasalnya, ia tidak mengetahui orang yang akan dibunuhnya itu orang baik atau orang jahat. Tapi Fawkes berhasil meyakinkan dirinya. Di hari selanjutnya, Weasley bisa melawan paradigmanya sendiri dan berhasil membunuh target pertamanya. Kemudian, target demi target berhasil Weasley bunuh dengan mudah. Dan orang yang selalu membersamainya dalam menjalankan misi adalah Fawkes. Kemudian scene berganti, memperlihatkan Weasley dan Fawkes pulang kembali ke rumah Weasley untuk membawa pistol yang disimpan di kloset kamar mandinya. Saat itu rumahnya telah dihuni oleh pacar dan Barry. Tapi hal itu tidak ditanggapi lebih oleh Weasley. Bahkan untuk membuat pacarnya cemburu, Fawkes mencium Weasley di hadapan mereka. Di malam harinya ternyata Weasley telah diawasi. Dengan skill menembak yang sudah jago, Weasley berhasil menahan peluru Cross menggunakan tembakannya. Weasley lalu menghajar Cross yang berlari ke sebuah gedung parkir. Saat itu, orang Rusia mencoba untuk membantu Weasley, tetapi hal itu membuat dirinya terbunuh. Weasley semakin kesal dan rasa balas dendam kepada Cross semakin menggebu-gebu. Bertemu dengan seseorang yang membunuh ayahnya membuat Weasley tidak bisa mengendalikan dirinya. Bahkan ketika ada suara di belakang, Weasley langsung menembak yang ternyata itu adalah orang Rusia. Repairman dan Gunsmith langsung mencoba mengejar Cross. Tetapi saat itu Cross pun dengan skill membelokkan tembakan berhasil melumpuhkan Weasley. Kemudian scene berganti, mereka sudah berada di markas. Dalam ruangan recovery, Weasley melihat detik-detik terakhir saat orang Rusia itu meninggal.
Untung Weasley hanya tertembak di tangannya saja. Lalu ia melaporkan kepada Sloane terkait peluru yang digunakan oleh Cross. Weasley meminta izin kepada Sloane untuk mengejar Cross sendirian. Lalu ketika Weasley pergi, ia mengungkapkan, "Inilah tujuan mengapa aku berada di sini." Lalu ketika Weasley pergi, Sloane memberikan tugas yang berat kepada Fawkes. Tugas tersebut adalah misi membunuh Weasley. Kemudian scene berganti. Weasley pergi ke sebuah gereja untuk menemui kakek-kakek. Bertujuan agar mendapat informasi mengenai keberadaan Cross. Karena kakek tersebutlah yang membuat peluru yang digunakan oleh Cross. Tapi saat itu kakek tersebut berhasil mengelabui Weasley, lalu menodongkan pistolnya. Ternyata Fawkes pun berada di situ, sehingga mereka berhasil menangkap kakek tersebut. Kemudian mereka mendatangi sebuah stasiun. Weasley dan Fawkes bersembunyi sambil mengawasi kakek tersebut dari jauh. Sang kakek digunakan menjadi sebuah umpan agar Cross keluar dari sarangnya. Tak lama kemudian Cross terlihat batang hidungnya. Weasley mulai mengejarnya masuk ke dalam kereta. Kejar-kejaran pun tak terhindarkan. Cross berhasil melumpuhkan Weasley sambil berkata, "Ada yang ingin aku sampaikan kepadamu." Tapi saat itu Fawkes yang mengejar menggunakan mobil menembak mereka dari luar. Bahkan Fawkes menabrak mobilnya ke kereta. Tembak-menembak pun berlangsung epik. Pasalnya peluru mereka saling bertabrakan satu sama lain. Pecahan mobil yang ditabrak oleh Fawkes membuat roda kereta api mengalami kerusakan, sehingga masinis terpaksa untuk memberhentikan kereta tersebut. Hal itu membuat gerbong kereta terjatuh ke jurang. Tapi yang menariknya, saat Weasley akan terjatuh ke jurang, Cross malah menyelamatkannya. Tetapi sebaliknya, itu menjadi kesempatan bagi Weasley untuk menembak Cross kala itu. Tak lama kemudian, gerbong mereka pun terjatuh ke dalam jurang, tetapi tersangkut di antara tebing. Ketika Weasley akan menembak mati Cross, lalu di akhir hayatnya Cross hanya mengatakan, "Kau telah dibohongi oleh Fraternity. Sebetulnya kau adalah anakku." Mendengar pernyataan dari Cross membuat Weasley merasa sangat kebingungan dan mengkonfirmasi hal tersebut kepada Fawkes. Fawkes mengatakan apa yang dikatakan oleh Cross adalah sebuah kebenaran, karena mengapa pihak Fraternity memanfaatkan Weasley, karena hanya Weasley yang tidak bisa dibunuh oleh Cross. Lalu Fawkes langsung menodongkan pistolnya kepada Weasley, tetapi Weasley berhasil menyelamatkan diri. Setelah kejadian tersebut, Weasley merasa sangat kebingungan dengan apa yang ia alami saat ini. Dan ternyata kakek tua telah datang ke rumahnya, lalu menjelaskan semuanya kepada Weasley. Salah satunya kakek tua itu menjelaskan bahwa nama Sloane pernah muncul di mesin tenun. Tetapi setelah itu, Sloane banyak memanipulasi tentang siapa saja yang harus para agen bunuh. Hal tersebut membuat Weasley semakin percaya bahwa Cross adalah ayahnya yang asli. Setelah itu Weasley pun merencanakan balas dendam kepada Sloane. Weasley pun diberikan berkas-berkas bekas ayah Cross. Di situ terdapat informasi mengenai cara membuat bom tikus beserta blueprint pabrik tekstil. Weasley mulai mengumpulkan tikus-tikus yang sangat banyak sekali jumlahnya menggunakan truk sampah. Keesokan harinya Weasley mulai menjalankan misi balas dendam. Para pasukan Fraternity sudah bersiap siaga di perbatasan. Langkah yang pertama, Weasley mulai memasukkan tikus bom yang sangat banyak. Tikus-tikus itu pun menyebar ke seluruh penjuru pabrik tekstil. Tak lama kemudian, tikus-tikus itu pun meledak sesuai waktunya. Langkah yang kedua, Weasley mulai masuk ke dalam pabrik. Dengan skill membunuh yang luar biasa, Weasley dapat membunuh satu persatu musuhnya. Bahkan sang repairman berhasil Weasley bunuh dan menggunakan tubuhnya menjadi sebuah tameng. Lalu setelah itu Weasley bertemu dengan Jagal. Pertarungan antara mereka pun dimenangkan oleh Weasley. Meskipun saat itu Weasley sempat terpojokan oleh Jagal. Kemudian Weasley berhasil masuk ke sebuah perpustakaan. Tetapi di situ Fawkes, Gunsmith, dan pembunuh yang lainnya sudah bersiap siaga untuk menembak Weasley. Setelah itu Sloane pun datang menghampiri mereka. Kemudian Weasley mengungkapkan kebenaran di hadapan mereka, termasuk nama Sloane pernah muncul di mesin tenun. Tetapi Sloane memanipulasi semuanya. Itulah yang membuat ayah Cross menjadi menentang kepada Fraternity. Mendengar hal tersebut, Sloane menanggapi bahwa nama-nama anggota Fraternity yang lain pun pernah muncul, termasuk nama Fawkes, Gunsmith, dan orang-orang yang berada di situ. Terlihat raut wajah Fawkes menjadi berbeda.
Lalu Fox menembak pistolnya untuk membunuh orang-orang tersebut, termasuk peluru memutar itu sampai kepada kepalanya sendiri. Setelah semuanya tewas, ternyata Sloan berhasil kabur. Kemudian Weasley keluar dari pabrik tersebut dan mengecek bahwa rekeningnya kembali seperti semula. Kemudian scene berganti, memperlihatkan kondisi kesibukan di tempat kerja Weasley. Saat itu pula Sloan datang untuk menembak kepala Weasley. Tetapi ternyata orang yang berada di meja kerja Weasley bukanlah dirinya, melainkan orang lain. Ternyata Sloan telah masuk dalam jebakan Weasley. Sloan pas berdiri di tanda X, lalu kepalanya pun tertembak oleh sebuah peluru. Kemudian scene terakhir memperlihatkan asal peluru itu berasal. Ternyata peluru tersebut ditembak oleh Weasley dari tempat yang sangat jauh.